Selamat malam rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi. Selamat bertemu kembali dalam kuliah daring pasca UTS. Kuliah ini adalah kuliah pengganti ya, karena hari Selasa kemarin tanggal 20 kita libur hari Idul Adha ya. Baik, ini adalah mata kuliah pengganti. Mari kita ikuti. Silakan Anda yang belum absen ketika kemarin hari Selasa itu ya, sekarang masih bisa absen di kuliah tambahan ini. Baik, mari kita lihat ke materi kuliahnya ya. Kita sudah sampai ke materi yang terakhir atau materi yang ke-11, yaitu tentang analisa risiko keamanan informasi. Ya. Baik, risiko dari keamanan di sini, kata risiko ini adalah sesuatu yang terjadi yang dipengaruhi oleh faktor kemungkinan itu bisa likelihood ya, yang berupa ancaman terhadap beberapa kelemahan yang menghasilkan dampak atau impact yang merugikan perusahaan. Sistem keamanan di sini adalah semua tindakan yang dilakukan maupun aset yang digunakan untuk menjamin keamanan perusahaan. Nah, kemudian klarifikasi risiko di sini, yang pertama adalah aset risk. Di sini mencakup fire, kebakaran, ya, flood, banjir, thief, pencurian dan sebagainya. Kemudian financial risk di sini meliputi price, kemudian kredit, kemudian inflasi dan lain sebagainya. Kemudian strategic competition di sini meliputi technological, saya ulangi ya, dari strategik di sini meliputi kompetisi atau competition, kemudian technological, kemudian innovation, regulatory atau aturan yang berubah atau regulatory change, kemudian brand image, kemudian image dan lain sebagainya. Kemudian operational risiko di sini meliputi IT capability, kemudian bisnis, kemudian operation security dan lain sebagainya. Nah, risiko di sini sebagai fungsi ya. Risiko di sini adalah fungsi dari kemungkinan terjadinya dikalikan frekuensi dikalikan dengan dampaknya. Dan risiko di sini juga merupakan kelemahan ya, ditambah dengan vulnerability dan asset value. Ya, ini kalau kita rumuskan risiko itu ya, risk sama dengan kemungkinan dikalikan dengan frekuensi dan dampaknya. Dan yang kedua, kelemahan dan vulnerability ditambah dengan nilai aset kita. Nah, klasifikasi keamanan dikaitkan dengan informasi dan data. Yang pertama, loss confidentiality of information. Di sini adalah informasi diperhatikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk melihatnya. Ini ada orang-orang yang berusaha menyadap informasi kita ya. Dan loss of integrity of information di sini adalah informasi tidak lengkap, tidak sesuai dengan aslinya atau telah dimodifikasi. Kemudian yang berikutnya loss of available of information, di sini informasi tidak tersedia saat dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah loss of authentication of information, di sini maksudnya dari informasi tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta dan sumbernya yang jelas. Nah, metodologi manajemen risiko di sini yang perlu kita lakukan langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi asetnya dulu, kemudian dianalisa risikonya, baru melakukan tindak lanjut di sini. Nah, kemudian di sini identifikasi aset. Ya. Aset informasi di sini meliputi database, file data, dokumentasi serta manual pengguna, baik itu materi training dan prosedur. Dan aset di sini adalah perangkat keras. Jadi yang tadi action informasi dan sekarang aset perangkat keras ya. Meliputi perangkat komputer, software,
server, storage, session dan sebagainya, perangkat jaringan, router, switch, hub, modem dan lain sebagainya. Ya, perangkat komunikasi seperti PABX, telepon, fax, email, termasuk komponen di dalam perangkat. Nah, kemudian identifikasi aset, lanjutan di sini. Aset perangkat lunak itu bisa sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak bantu ya. Ada program bantu ya. Kemudian aset infrastruktur bisa power supply atau listrik ya, sini AC, kemudian rak server ya. Kemudian aset layanan di sini adalah layanan komputer dan komunikasi. Kemudian aset di sini manusia itu apakah bisa digolongkan aset ya? Bisa ya. Aset itu manusia itu termasuk aset yang paling penting. Dasar penilaian terhadap aset di sini nilai beli, ya, pembelian awal dan biaya pengembangan aset. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai wajar pasar, kemudian nilai buku, yaitu nilai pembelian dikurangi penyusutan. Nah, pentingnya nilai aset di sini bisa digunakan untuk menentukan analisis biaya dikurangi keuntungan. Bisa digunakan untuk keperluan asuransi, dapat membantu pengambil keputusan dalam memilih tindakan penanggulangan terhadap pelanggaran keamanan. Baik, saya lanjutkan dengan klasifikasi nilai aset. Aset itu digolongkan rendah karena kehilangan fungsi aset dan tidak mengganggu proses bisnis untuk sementara waktu. Kalau misalnya dia dihilangkan dan sebagainya, itu tidak mengganggu proses bisnis. Kemudian kalau dianggap sedang itu kalau dia kehilangan fungsi aset mengganggu proses bisnis. Tinggi ini kategorinya adalah kehilangan fungsi aset, ini dapat menghentikan proses bisnis. Itu 3 kriteria. Nah, sekali lagi ini yang harus kita lakukan ya, identifikasi aset, kemudian analisa risiko, dan tindak lanjut. Nah, kita masuk ke analisa risiko. Mencegah itu lebih baik daripada memperbaiki. Nah, perlunya analisis risiko di sini adalah untuk memberi gambaran biaya perlindungan keamanan. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konfigurasi hardware maupun software dan desain sistem softwarenya. Kemudian ini HW ini hardware ya, ini yang software. Kemudian membantu perusahaan untuk fokus pada penyediaan sumber daya keamanan. Menentukan aset tambahan, baik itu orang, hardware, software, dan infrastruktur layanan. Nah, yang berikutnya memperkirakan aset mana yang rawan terhadap ancaman dan memperkirakan aset risiko apa akan terjadi terhadap aset. Dan yang terakhir adalah menentukan solusi untuk mengatasi risiko dengan penerapan sejumlah kendali. Nah, pendekatan analisa risiko di sini ada yang pendekatan kuantitatif, ini pendekatan dengan nilai finansialnya atau nilai uangnya ya. Kualitatif ini menggunakan tingkatan kualitatif. Ya. Kemudian bisa dilakukan secara bersama atau terpisah. Pertimbangannya tentunya waktu dan biaya. Ya. Kemudian analisis risiko kuantitatif di sini terkait nilai finansial ini dapat dijabarkan dalam bentuk neraca, laporan tahunan, analisis pasar, dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk pengestimasian dampak frekuensi dan probabilitas atau kemungkinan. Nah, ada annual risk loss exception atau ALE. Ini adalah nilai aset dikalikan dengan EF dan ARO. ALE itu adalah analisis loss exception atau perkiraan kerugian per tahun. Kemudian EF inilah exposure faktor, ini persentase kehilangan karena ancaman aset tertentu. Dan ARO ini adalah nilai analyze rate of occurrence, ya, perkiraan frekuensi yang terjadi ancaman per tahun. Seperti itu. Analisis risiko
Kuantitatif di sini adalah penilaian terhadap aset, ancaman, kemungkinan, dan dampak terjadinya risiko menggunakan ranking atau tingkatan kualitatif. Lebih sering digunakan daripada metode kuantitatif. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sulitnya melakukan kuantifikasi terhadap nilai suatu aset. Contohnya informasi itu kan susah nilai ya, sulit mendapatkan data statistik detail mengenai kecelakaan komputer ya. Kemudian yang berikutnya adalah buruknya pencatatan insiden ke komputer dalam perusahaan. Banyak hal, misalnya angka sebenarnya bisa diambil dari sejarah. Kesulitan dalam hal melakukan prediksi masa depan. Nah, ini kuantifikasi dengan kualitatif ya. Bedanya ya, kalau dia kuantitatif di sini bersifat objektif, nah, kemudian informasinya lebih lengkap, kemudian dapat digunakan untuk perhitungan analisis biaya keuntungan. Untuk kelebihannya ya, kekurangannya perhitungannya kompleks, kebutuhannya datanya besar, kemudian kesulitan untuk dikomunikasikan dan membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan analisis. Nah, sementara yang kualitatif ini itu kelebihannya dia relatif lebih mudah dilakukan, mudah untuk dikomunikasikan dan tidak membutuhkan perhitungan nilai aset. Kemudian bersifat subjektif, tidak bisa digunakan untuk analisis secara detail dan tidak bisa digunakan untuk perhitungan analisis biaya keuntungan. Kembali lagi, identifikasi aset, analisis risiko, kita masuk yang terakhir, yaitu tindak lanjut. Respon terhadap risiko di sini yang pertama avoidance, ini pencegahan terhadap risiko. Transfer ini adalah pengalihan risiko dan responnya ke pihak lain. Kemudian contohnya di sini adalah asuransi. Kemudian mitigation di sini adalah pengurangan probabilitas atau kemungkinan terjadi risiko dan pengurangan nilai risiko. Acceptancy di sini penerima risiko beserta konsekuensinya. Contohnya adalah contingency plan untuk penanganan kalau terjadi kerusakan. Nah, ini materi pengelolaan risiko. Kalau dia tinggi perlu mitigasi dan profesional. Transfer ya. Ini termasuk medium di sini. Kemudian kalau low dia potensinya dampaknya kecil, kemudian risiko juga rendah. Dan kalau mitigasi di sini ini yang agak tinggi ya, dari segi dampaknya besar, kemudian kemungkinan itu juga besar ya, dia masuk high. Kemudian di sini yang termasuk medium di bawah ini. Nah, kemudian mitigasi ini adalah pendekatan yang paling umum dilakukan melibatkan penyusunan kendali untuk mengurangi dampak risiko, kemudian keamanan pengawasan untuk menjamin analisis yang benar terhadap risiko. Kemudian the most important element any management effort is managing to risk and acceptable level. Yang penting itu adalah bagaimana manajemen risikonya. Kemudian IT security mayor area di sini meliputi aset proteksi, ya bagaimana kita menjamin sumber daya organisasi tetap aman, yang bisa diakses oleh yang berhak dan keperluan yang benar. Kemudian service continue, bagaimana kita menjamin ketersediaan layanan tanpa penurunan kualitas untuk pegawai dan partner pelanggan. Kemudian yang berikutnya compliance di sini bagaimana membuktikan bahwa semua requirement dari regulasi telah. Nah, ini dia proteksinya ya, misalnya proteksi aset, kemudian proteksi continuity dan proteksi regulasi. Ini ada detailnya di sini. Baik, demikian untuk materi yang ke-11 ini dan merupakan materi yang terakhir. Silahkan dibaca detail materinya ya. Kemudian baru Anda mengerjakan kuisnya. Ya. Baik, saya kira demikian. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita sudah review materi setelah UTS dan kita latihan soal-soal. Demikian, terima kasih.
Sampai ketemu minggu depan di jadwal yang sama.